Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1724 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan sekarang ini, kita sudah berada di kitab Keluaran pasal 23, ayat 10 sampai ayat 13. Masih di bawah perikop peraturan tentang hak-hak manusia. Demikian firman Tuhan. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun saitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita masih belajar tentang aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada Musa untuk diperlakukan bagi umat Tuhan Israel. Yang pertama Saudara, tahun Sabat Tuhan. Sudah perhatikan ayat 10 dan ayat 11. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7, haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun saitunmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebiasaan orang-orang Israel ada yang namanya tahun Sabat Tuhan. Tahun ke-7 atau dikenal Simita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ke-7 itu adalah siklus 7 tahunan agrikultural yang diperintahkan dalam Taurat Tuhan. Saudara, tujuan dari tahun Sabat Tuhan itu supaya orang-orang miskin di sekitar kita, mereka dapat bertahan hidup, dapat makanan dari kebun kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun Sabat Tuhan juga dikenal tahun pembebasan hutang. Jadi orang yang berpiutang, saudara yang memberi pinjaman kepada orang, saudara harus menghapus hutang orang itu pada tahun ke-7. Karena tahun ke-7 itu adalah tahun pembebasan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara bertanya, wah enak sekali ya. Tetapi itulah yang menjadi perintah Tuhan. Makanya saudara lihat, Israel diberkati Tuhan. Baik itu tanah mereka diberkati Tuhan. Baik itu perekonomian mereka diberkati Tuhan. Karena mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, tahun ke-7, hasil bumi mereka harus mereka biarkan. Mereka tidak boleh panen. Mereka harus berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Saya belajar dan merenungkan begini. Kalau di tahun ke-7 itu, terus mereka makan dari mana? Saya menangkap pesan begini. Mereka dipelihara Tuhan. Tuhan yang akan memberkati mereka, memberikan mereka makan. Di saat mereka berbagi untuk orang miskin, orang yang memiliki tanah itu, yang membiarkan tahun ke-7 itu, dia biarkan untuk orang-orang miskin mengambil hasil yang seharusnya menjadi milik dia, tetapi dia berbagi untuk orang miskin di tahun ke-7. Saudara dengar baik, Tuhan yang menjadi jaminan mereka, Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang akan memberkati mereka. Oh, ini hal yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya tidak heran, sampai sekarang, bangsa yang diberkati Tuhan adalah Israel. Karena mereka melakukan firman Tuhan ini. Amin. Saya mau saudara tangkap pesan di sini. Bahwa ketika kita mentaati firman, kita pasti diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar taat pada firman Tuhan. Maka Tuhan akan mencurahkan berkat, kesehatan, kekuatan, keberuntungan, keberhasilan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Dari firman Tuhan ini kita belajar, jangan khawatir. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup di jalan Tuhan, Tuhan yang akan memelihara saudara. Amin. Sebab saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Jadi tidak mungkin seorang bapa membiarkan anaknya yang lapar atau membutuhkan sesuatu, terus dia tidak mengabulkannya. Tidak mungkin, saudara. Pasti bapaknya akan berusaha berupaya untuk mewujudkan apa yang menjadi permintaan anaknya. Lah, saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Sehingga apa yang kita butuhkan, Bapa kita di surga sudah sediakan buat saudara dan saya yang percaya kepadanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, ada tahun Sabat Tuhan. Tahun ke-7 dari kita memulai menanam di kebun kita. Tahun ke-7 saudara, itu bukan milik kita. Kita harus memberikan kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Kita membebaskan semua orang untuk masuk ke kebun kita untuk mengambil hasil di tahun yang ke-7. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan menjadi jaminan saudara. Tuhan yang akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Dan tahun Sabat Tuhan adalah tahun pembebasan hutang. Jadi kalau saudara memberi pinjaman kepada orang pada tahun yang ke-7, lepaskan. Sudah, ampuni mereka. Kalau mereka tidak bisa bayar hutang mereka kepada saudara, lepaskan. Hapus, biar Tuhan yang ganti. Dengan berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Haleluya. Yang kedua yang kita pelajari, pelihara hari Sabat. Perhatikan ayat 12. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kita harus memelihara hari Sabat. Saya tidak lagi berbicara hari Sabat ini hari apa. Karena beberapa hari yang lalu, di 10 hukum Taurat, saya sudah membeberkan semuanya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengkhususkan satu hari untuk kita beribadah kepada Tuhan. Betul, hari Sabat itu hari Sabtu. Tapi kebanyakan orang Kristen menjadikan hari Minggu itu hari Sabat. Oke lah, kita nggak masalah dengan hari, karena semua hari milik Tuhan. Harinya Tuhan. Amin. Jadi kita sepakat, saudara, satu hari kita khususkan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Menjadi hari Sabat buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana memberikan satu penjelasan bahwa 6 hari kita bekerja. Dan hari yang ketujuh, kita harus jadikan itu hari Sabat untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita bekerja 1 minggu itu sampai kita tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita seperti itu, dan akhirnya kita terbuai dengan keinginan kita untuk berkarir sampai kita lupa beribadah, untuk berusaha sampai keuntungan kita, menggiurkan kita sampai kita lupa beribadah. Oh, hati-hati saudara. Tuhan itu Allah yang cemburu. Di saat kita lupa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengambil semua berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesibuk apapun kita, jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Beri satu hari untuk kita beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai lupa beribadah. Besok hari Minggu, saudara harus beribadah. Datang ke gereja saudara. Datang beribadah kepada Tuhan. Supaya apa saudara? Kita berkenan di hadapan Tuhan dan terus Tuhan berkati kita. Haleluya. Yang ketiga saudara, perhatikan ayat 13. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini. Jangan menyembah selain daripada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, yaitu Yahweh yang kita kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dialah Allah itu sendiri. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyembah bosmu sehingga saudara tidak beribadah karena saudara takut sama bos saudara. Saudara takut kehilangan pekerjaan saudara sampai saudara tidak beribadah kepada Tuhan. Hati-hati saudara. Jangan sampai kekayaanmu itu jadi berhala saudara. Sampai saudara kerja dapat keuntungan besar sampai lupa kepada Tuhan. Hati-hati saudara. Hati-hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kekasih hatimu itu jadi berhala. Sehingga saudara gara-gara pacar saudara ajak jalan-jalan atau shopping, sampai saudara lupa beribadah kepada Tuhan. Saudara, ingat tadi saya katakan, Allah kita Allah yang cemburu. Dia marah ketika kita tidak menyembah Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini jelas. Jangan kamu panggil nama Allah lain di hadapanku. Yang harus kita panggil adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang ada di dalam hati kita, yang kita sebut dalam mulut kita. Tidak boleh ada Allah lain. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai Tuhan murka kepada kita karena kita menyebut Allah lain di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain Yesus tidak ada keselamatan. Makanya saudara harus menyembah hanya satu Tuhan saja. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dialah Allah yang Maha Kuasa. Di dalam Kristus Yesus, Dialah Allah sejati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar
Yang pertama, tahun Sabat Tuhan. Tahun ke-7 adalah tahun pembebasan. Pembebasan hutang piutang. Saudara yang memberi pinjaman hutang kepada orang, tahun ke-7 lepaskan. Ikhlaskan. Biar Tuhan yang ganti berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan, dalam usaha saudara, dalam pelayanan saudara. Amin. Dan tahun Sabat Tuhan itu adalah tahun pembebasan, artinya tahun ke-7 kita membebaskan semua orang-orang di sekitar kita untuk masuk ke pekarangan kita, ke kebun kita untuk mengambil hasil panen di tahun ke-7. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana Tuhan mau ajarkan kepada kita, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan yang menjamin kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, kita belajar pelihara hari Sabat. Sesibuk-sibuk apapun kita dalam pekerjaan, dalam usaha kita, dalam kesibukan pribadi kita, jangan sampai lupa beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa besok gereja. Jangan lupa beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain. Jangan menduakan Tuhan. Jangan sampai ada berhala lain di dalam hati kita. Tuhan murka. Makanya saudara, firman Tuhan ini katakan, dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas, harus berjaga-jaga, harus berhati-hati. Jangan sampai saudara tanpa saudara sadari, sudah ada Allah lain yang saudara sebut. Ya, Allah yang benar itu datangnya dari Israel. Selain daripada itu, saudara, palsu, saudara. Hanya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa. Dan di dalam Kristus Yesus Tuhan, Allah datang menjadi manusia, supaya kita mengenal Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus Yesus itulah Tuhan Allah sejati yang menyelamatkan kita dari dosa. Sehingga kita tidak binasa karena dosa-dosa itu. Kita diselamatkan karena karya penebusan Kristus Yesus Tuhan kita di atas kayu salib. Sehingga kita yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, kita tidak binasa. Kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai hanya karena harta, hanya karena mau dapat warisan, hanya mau dapat pekerjaan, hanya karena saudara dijodohkan dengan orang berpangkat, orang kaya, akhirnya saudara menyangkal Yesus. Hati-hati. Tuhan itu Allah yang cemburu. Dia marah, dia murka kalau saudara menduakan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh jadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati. Tuhan buat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka selalu. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat.
Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya upgrade HP saya sehingga ada beberapa saudara yang terhapus. Jadi saudara yang tidak lagi menerima renungan, saudara bisa kontak saya, WA saya di 081337491360. Dan saya akan mengirim setiap hari renungan kepada saudara. Jangan lupa tulis nama dan tinggal di mana, supaya saya bisa update kontak saudara sehingga bisa mengirim renungan setiap hari kepada saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau didoakan atau mau sharing, mau konseling, saudara bisa japri saya di 081337491360. Saya bersama dengan hamba-hamba Tuhan di dalam tim saya akan mendoakan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara juga bisa menyaksikan renungan saya di Facebook, di Infinity Ministry. Saudara bisa menyaksikan di sana. Saudara yang punya TikTok, saudara juga bisa follow saya di renungan.petra, Pendeta Samuel M. Ya, Samuel Mawuntu. Saudara bisa follow TikTok, baik itu Facebook saya maupun Instagram saya, untuk terus memotivasi saya untuk jadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, support selalu pelayanan ini, sehingga pelayanan ini semakin berdampak menjangkau mereka yang belum terjangkau. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.